Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong di dalam waktu perenungan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus boleh berbicara kepada hati kami, dan biarlah melalui terang-Mu kami dapat melihat kebenaran firman Tuhan dengan jelas, dan kami dapat memahami dengan baik. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu doa permohonan kepada Allah sebagai tempat perlindungan kita. Mari kita merenungkan dari Mazmur pasalnya yang ke-142, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tinggal di dalam dunia, dan kita mengharapkan tempat ini atau dunia ini adalah tempat yang paling aman di dalam kehidupan kita. Seperti rumah kita, secara khusus ruang kamar kita, yang kita anggap sebagai tempat yang paling aman bagi kita. Nah, faktanya Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia yang kita tinggali ini adalah dunia yang kacau balau. Dunia yang membuat kita merasa ketakutan, membuat kita merasa tidak nyaman. Dunia yang membuat kita merasa gelisah. Saudara, perasaan-perasaan seperti ini dan juga ketidakamanan pernah dirasakan oleh Daud. Pada saat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Saul menyadari bahwa Allah telah memilih Daud. Sehingga pada saat itu Raja Saul berniat untuk membunuh Daud. Oleh karena Saul yang ingin membunuh Daud, maka Daud melarikan diri ke salah satu tempat untuk menghindari pembunuhan tersebut. Adalah Ahimelek, yaitu imam di Nob, yang membantu dengan memberikan makanan dan juga senjata kepada Daud. Namun sayangnya Raja Saul mengetahui akan hal itu, sehingga Raja Saul menjadi murka dan membunuh para imam dan penduduk di Nob tersebut. Hanya Abiatar, anak imam Ahimelek, yang berhasil meloloskan diri dan menjadi pengikut dari Daud. Nah saudara, di dalam situasi yang seperti itu, tidak mengherankan Daud menjadi orang yang terus-menerus berlari dari pengejaran Saul. Dan tidak ada seorang pun yang mau membantu Daud karena peristiwa yang pernah terjadi, yaitu pembunuhan di Nob tersebut. Nah, oleh karena tidak ada seorang pun yang membantu, maka Daud berseru kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Daud sangat sulit mencari tempat perlindungan, sehingga dia seringkali terpaksa bersembunyi di dalam goa. Di dalam keadaan seperti itu, saudara, Daud berseru kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dia berkata, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Saudara, dalam keadaan yang terancam seperti itu, Daud berseru-seru kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan sebagai tempat perlindungannya sungguh-sungguh memberikan keamanan bagi Daud. Saudara, bagaimana dengan kita? Kita tinggal di Indonesia yang memang
seringkali terjadi peristiwa-peristiwa yang mengerikan ataupun membuat hati kita merasa tidak aman. Kita tahu beberapa waktu lalu ada peristiwa pemboman. Kita tahu juga beberapa waktu yang lalu terjadi bencana alam. Satu kondisi yang tidak kita inginkan, tetapi terjadi di tempat di mana kita tinggal saat ini. Saudara, apakah kita merasa gelisah dan takut? Tentu saja, dari hati kita yang paling dalam kita bisa merasakan demikian. Tapi saudara, sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Bahkan kita mengekspresikan iman kita dengan mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Saudara, sebagai seorang percaya, kita memang merasakan yang namanya ketidakamanan itu. Tapi biarlah ketidakamanan itu tidak membuat kita gusar ataupun tidak membuat kita berpaling dari Allah. Malahan justru kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, memohon perlindungan dari Tuhan, itu menunjukkan iman kita, di mana kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa yang sanggup untuk melindungi kita. Meskipun dia kasat mata, tidak kasat mata, kita tidak bisa melihat Allah itu. Tetapi kita percaya bahwa Allah itu imanen, yang hadir di dalam kehidupan kita, yang mampu untuk menolong di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Dan kita akan memasuki tahun 2023. Memasuki tahun yang baru, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin di dalam kehidupan kita akan mengalami yang namanya ketidakamanan itu. Tetapi saudara, kita mari menyongsong tahun baru nantinya dengan keyakinan yang teguh kepada Tuhan. Bahkan mulai detik ini pun kita sungguh-sungguh percayakan hidup kita kepada Allah yang adalah tempat perlindungan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah tempat perlindungan kami. Meskipun kami tinggal di dalam dunia yang kacau balau, yang membuat hati kami bisa gelisah, ketakutan dan sebagainya. Tapi kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang Maha Kuasa, Allah yang peduli di dalam kehidupan kami, yang sanggup menolong kami juga. Kami memohon Tuhan tolonglah kami, dan kami pun mau menjalani hari-hari kami ke depan dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan dan meminta perlindungan dari Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.